Oke, selanjutnya ya. Kita lanjut sedikit aja. Oke, untuk si G-Radio ini dia bisa support layoutnya apa aja ya. Dia bisa mau vertikal, horizontal, mau panel juga bisa. Nah, untuk mempermudahnya, Anda bisa menggunakan satu komponen namanya tab ini. Jadi Anda bikin tab, sama jika Anda bikin tab di VJS ataupun di Bootstrap ya sama seperti inilah, cuma lebih sederhana di Python gitu aja. Jadi Anda tinggal di add tab, nama tabnya apa, lalu habis itu isinya apa di sini. Nah, isinya bisa macam-macam. Contoh di sini saya kasih teks, kasih label, dan sebagainya. Ini tab lain lagi, tab lain lagi, tab lain lagi. Setelah itu ya Anda tinggal launch saja, sehingga Anda akan mendapat UI seperti ini. Nah, contoh ini tab 1, tab 2, ada lagi tab 3, dan seterusnya. Satu hal yang akan membuat proses development web menggunakan Gradle itu memudahkan, sederhana, bahwasanya semua inputnya sifatnya real time interaktif. Jadi contoh, saya bikin nama di sini misalnya id, maka otomatis dia akan langsung diproses di outputnya sini. Saya kasih salah satu misalnya SI2 gitu. Nah, itu. Tanpa Anda klik, tanpa Anda apapun, dia sudah otomatis processing di belakang layar Anda. Dan ini sifatnya real time. Nah, untuk semua komponen di radio, dia sifatnya seperti ini. Nah, jadi kita untuk setiap bloknya kita memberikan komponen, kita simpan sebagai sebuah variabel di Python, sama aja ya variabelnya berhubung dia di Python, dan Anda nggak perlu kasih tipenya apapun, itu aja otomatis. Di situ kita kasihkan namanya apa? Event. Disinilah kekuatannya City Radio. Jadi Anda mau membangun event apapun, mudah. Contoh di sini saya pakai event yang paling gampang dipakai, paling banyak itu namanya change. Change itu namanya change ya ketika dia berubah. Nah, contoh di sini label1.change. Maka ketika label 1 ini berubah, maka dia akan ngapain? Dia akan ngeran si function fn itu. Lalu inputnya apa, outputnya apa, lalu API name-nya apa. API name ini nanti akan muncul kalau Anda akses menggunakan REST API. Jadi Anda bikin seperti ini, bikin fungsi ini ya, fungsi say hello, berbagi inputnya itu, outputnya itu nanti Anda bisa panggil menggunakan REST API dari berbagai macam aplikasi. Jadi sekali Anda bikin sudah dapat semuanya, baik untuk demonya, webnya, maupun sampai ke API-nya. Ya, untuk pattern daripada eventnya sangat-sangat simpel. Jadi dia akan ngeras sebuah fungsi, fungsinya apa, kasih namanya aja. Habis itu dia butuh input apa, inputnya dia multiple bisa. Terus kalau untuk inputnya usahakan menggunakan list seperti ini. Terus untuk output juga sama, dia bisa multiple outputs. Untuk outputsnya list juga seperti ini. Nah, enaknya kalau untuk input outputsnya Anda tinggal kasih variabel-variabel untuk si apa si komponen di radio Anda. Contoh di sini saya memanggil fungsi hello. Hello tidak mau cuma fungsi ini aja. Dia inputnya teks 1, teks 2. Keluarnya apa? Keluarnya sebuah teks lagi. Dia di fungsi standar Python ya, nggak ada yang aneh-aneh. Terus digabungkan antara teks 1 dan teks 2, lalu di sini saya kasihkan sebuah emoticon. Dan karena dia Python, Anda mau emoticon apapun gampang. Tinggal copy paste aja dari web. Oh, ya. Nah, untuk eventnya ini bisa Anda masukkan ke dalam fungsinya, bisa Anda panggil dari manapun saja. Contoh di sini saya panggil untuk change dari label 1, habis itu change 1 dan 2 juga sama lah saya lakukan dengan memanggil fungsi say hello. Nah, itu. Ya,
kalau Anda lihat bahwasanya untuk si bagian ini, itu dia akan ngapain? Dia akan memanggil fungsi say hello ini. Hello ini ya, akan dipanggil dengan parameter di label 1 dan label 2. Karena dia semua sebuah teks, maka outputnya dia adalah sebuah teks juga. Lalu dikeluarkan oleh si fungsi ini sebagai teks juga. Keluarkan ke teks, maka yang menerima juga harus teks. Kebetulan di sini dikasihkan label. Nah, itu. Jadi flow-nya ketika si label 1 atau label 2 berubah, maka dia akan manggil fungsi hello di belakang layar, di backend Anda, otomatis. Tanpa Anda perlu ngapain. Contoh tadi saya kasihkan misalnya, saya ubah ini. Misalnya saya kasih langsung diproses oleh si backend Anda. Backend Anda juga Python. Jadi Anda belajar Python menggunakan GRadio, Anda bisa membangun aplikasi web yang real time saya jamin real time itu aja ya, real time, dengan memanfaatkan berbagai macam library Python yang sangat-sangat banyak itu aja. Nah, untuk komponen sendiri macamnya sangat-sangat banyak. Contoh, misalnya Anda mau menambahkan sebuah tempat untuk misalnya gambar atau tantangannya ini. Anda bisa manggil nama Sketchpad. Sketchpad ini ya namanya juga Sketchpad ya. Dia dipakai untuk apa? Dipakai untuk sketching. Lalu foto. Di sini contohnya foto ini fotonya bisa ada upload ya. Ini saya set dia static cuma sebagai output. Karena dia sebagai output ini ya. Sebagai output maka dia sifatnya statik seperti ini. Nah, selain itu, kalau Anda membutuhkan kamera, misalnya akses kamera, maka Anda bisa tinggal panggil saja menggunakan apa? Webcam. Nah, itu. Webcamnya dia bisa streaming. Dia streaming. Atau saya panggil, nah ini contohnya. Anda lihat ada tombol foto di situ, nanti kalau saya klik fotonya, nanti dia akan diupload otomatis di belakang layar, tanpa ada perlu repot-repot ngurusi gimana cara nguploadnya, gimana cara bacanya, dan langsung diproses. Ini contohnya kalau Anda punya gambar, foto, atau apapun itu di-upload, lalu habis itu diproses di belakang layar. Contohnya di sini, ini saya kasihkan kemarin ke anak-anak informatika karena mereka kesulitan itu aja membangun aplikasi web untuk UI model mereka, ya saya kasihkan ini paling gampang ini aja. Untuk Anda juga bisa menggunakan GRadio dipakai untuk bangun UI untuk sistem yang Anda bangun saja, ya. Mempermudah sekali. Lalu di sini saya pakaikan color map sih. Jadi gambarnya diupload di belakang layar, lalu habis itu diproses, dibalikin lagi ke browser Anda sebagai gambar dengan proses yang baru. Ini fitur-fitur daripada si GRadio secara umum seperti ini. Pattern-nya sama seperti ini, maka Anda tinggal fokus saja ke bagian logiknya. Contoh misalnya nanti Anda akan membangun sebuah sistem untuk mendemokan misalnya sistem pengambil keputusan dengan algoritma tertentu, maka Anda tinggal bangunkan menggunakan GRadio, sudah selesai. Anda tinggal fokus ke bagian analisisnya dan yang lainnya. Ya. Tuh. Oke. Nanti silakan lihat di detailnya di Google Colab yang sudah saya sharekan di grup. Tuh. Oke. Nah, saya rasa itu aja untuk bahan tambahan yang bisa saya kasihkan. Harapannya apa yang saya kasihkan ini bisa setidaknya membuka pengetahuan Anda bahwasannya Anda belajar Python itu dia sangat fleksibel itu aja ya. Anda mau menjamah ke sisi big data bisa, Anda mau menjamah ke sisi database bisa, Anda mau menjamah ke sisi web juga, no problem itu aja ya.
Cuma problemnya kalau di Python ini dia agak lemah di sisi mobile, itu aja sih. Kalau sisi embedded dia juga ada, di sisi machine learning ataupun AI ya dia sangat-sangat kuat di situ. Anda bisa lihat sekarang seperti ya ChatGPT meraja itu di belakangnya pakai Python itu aja. Terus Facebook, Google semuanya pakai Python untuk kebutuhan mereka masing-masing. Jadi silakan diperdalam sendiri untuk pengetahuan Python Anda. Kalau Anda memiliki kesulitan ataupun kesukaran, silakan Anda bisa konsultasi lewat WA ataupun langsung ketemu, itu aja. Untuk ya setidaknya memberikan pengetahuan ataupun informasi sehingga ya apa yang Anda hadapi itu bisa dapat resolusinya dengan seoptimal mungkin. Nah, itu ya. Oke. Oke, saya rasa itu aja untuk penutup perkuliahan ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya selama kita satu semester ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kesalahan ataupun kekurangan dalam saya memberikan materinya. Saya berharap apa yang saya berikan sedikit ini bisa membantu Anda untuk baik di nantinya tugas akhir maupun lebih lagi di pekerjaan ataupun di ya kehidupan sehari-hari. Itu aja. Oke, terima kasih atas semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Oke, tetap jaga kesehatan masing-masing ya. Oke, selamat malam. Terima kasih. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Uh, Makasih, Pak. Mari, mari. Pak, makasih, Pak. Yuk.